Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meli Alfabita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga kepada teman-teman yang mungkin melihat video ini. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridi Fadila Hasana dengan NPM C1C024074. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai penerapan etika akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha kecil dan menengah. Alasan saya mengambil penelitian ini karena bahwasanya usaha kecil dan menengah atau UKM itu memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian pengentasan kemiskinan dan lain-lain. UKM juga memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun dalam prakteknya banyak para pelaku UKM yang menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal. Salah satu aspek yang sering diabaikan oleh para pelaku UKM adalah penerapan etika akuntansi yang belum sesuai dengan standar etika yang berlaku. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya pada kali ini yaitu yang pertama, menurut Hanum Hafsa, tahun 2021, akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Yang kedua, menurut Jumingan, pada tahun 2019, laporan keuangan disusun dengan tujuan menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara berkala. Manajemen harus mengetahui bagaimana situasi investasi perusahaan berkembang dan hasil apa yang dicapai dalam periode pelaporan. Yang terakhir itu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh sehingga memberikan informasi yang lengkap terhadap pemecah masalah yang dihadapi. Pada kali ini saya melakukan penelitian pada usaha Palupi Kulineri yang berlokasi di Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Palupi Kulineri ini sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan makanan dan kuliner. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, bahwasanya banyak para pelaku UKM yang memiliki keterbatasan, terutama pada studi kasus yang saya lakukan pada usaha Palupi Kulineri ini, yaitu mereka tidak pernah membuat catatan atas laporan keuangan harian hasil usaha mereka. Catatan umum yang mereka buat hanya sebatas pendapatan dan biaya, serta hasil laba kotor. Pendapatan hanya tertulis penjualan. Untuk biaya yang lain, mereka mencampur pengeluaran pribadi dengan pengeluaran untuk produksi seperti biaya listrik, air, bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain. Bahkan terkadang mereka hanya mengendalikan ingatan untuk memperkirakan berapa pendapatan yang akan mereka dapat dan berapa biaya yang akan mereka keluarkan berdasarkan kualitas bahan baku yang mereka peroleh. Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, dapat saya tarik kesimpulannya bahwasanya penerapan akuntansi sangat penting bagi pelaku UKM agar memudahkan mereka dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, etika akuntansi pada usaha Palupi Kulineri ini masih memiliki bentuk praktik akuntansi yang sangat sederhana dan masih jauh dari aturan standar akuntansi dikarenakan keterbatasan pemahaman dan kemampuan tentang akuntansi dan pembukuan. Rumitnya proses akuntansi dan sebagian besar para UKM menganggap bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi usaha mereka karena manfaat yang diterima tidak sesuai dengan usaha dan biaya untuk membuat laporan tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan pada UKM ini belum sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan, terutama dalam kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Sekian hasil presentasi yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.